musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya, meriwayatkan dari hadis 249, wa an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ada namanya Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Al-kadzab, pendusta, bukanlah yang mendamaikan antara dua orang. Maksudnya, kalau ada orang mendamaikan dua orang, walaupun nampaknya seperti bohong, tapi itu tidak dianggap bohong. Jam 8 datang si Fulan ke rumah saya. Jam 9 datang si B ke rumah saya. Rupanya yang jam 8 sama jam 9 ini clash, berkelahi. Entah gara-gara pilkada, wallahu alam. Untung orang itu tak satu jadwal. Dan saya memang kalau nyusun jadwal itu, kalau hari Rabu dari jam 7 Fulan, jam 8 Fulan, jam 9 Fulan, sampai jam malam. Saya kasih tahu, jangan datang satu ini, nanti tak enak saya ngobrol sama ini, tak nyambung. Dan kalau udah saya susun tuh tahu-tahu sendiri lah, asal udah mau jam sekian, permisi, supaya tak. Tiba-tiba yang jam 9 ini bertanya ke saya, tadi yang jam 8 tuh apa aja cerita dia sama Ustaz? Ada dia menceritakan tentang saya? Ada. Apa kata dia? Kata dia, kau orang baik katanya. Waktu itu saya tidak bohong. Laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas. Tidak termasuk dusta, bohong, orang yang mendamaikan antara dua manusia. Jadi yang tidak dianggap bohong itu 3. Yang pertama, mendamaikan orang berkelahi. Yang kedua, waktu perang. Yang ketiga, ke orang rumah, istri ke suami, suami ke istri. Pulanglah bapak dari Jogja membawa kain batik, dibuka sama istrinya. Bapak tanya, "Cemana nampakmu kain batik ini?" Kata istri, "Seumur-umurku bang, belum pernah nampak aku batik macam ini." Padahal berserak di Sukaramai, berserak di pasar bawah. Waktu itu dia bohong atau tidak? Tidak. Karena dia sedang membahagiakan hati suami. Begitu juga waktu dipakainya. "Cemana nampakmu aku pakai batikmu ini?" Kata suaminya, "Kau ku tengok macam bidadari baru turun dari surga." Dan biasa aja.
Nauzubillah terjadi perang. Datang orang ke rumah antum. Lalu tentara ini bertanya, kami sedang mencari Abdul Somad. Ada dia di sini. Lalu antum bilang, Abdul Somad tidak ada di sini. Padahal dia ada di dalam. Tak ada dia di sini. Waktu itu antum tidak sedang. Tidak bohong antum. Laisal kadzab. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu muslim. Ingat, 3. Pertama, mendamaikan orang. Kedua, suami istri. Ketiga, perang. Laisal kadzab. Kalau pembohong, kadzib. Tapi kalau terlampau membohong, kadzab. Laisal kadzab. Tidak dianggap kadzab. Alladzi yuslihu bainan nas. Orang yang mendamaikan dua orang. Ada cerita kiai di Jawa. Dibelikannya hadiah. Waktu datang si fulan kasih. Ada salam dari si fulan, dibelikannya kaum. Datang yang satu lagi, ada salam dari fulan, dibelikannya. Karena dalam hadis tahadu tahabbu, saling berbagi hadiah maka kamu berkasih sayang. Berpikir dua orang, kusangka jahat dia, rupanya baik, untuk mendamaikan orang. Cuman masalahnya takutnya berjumpa orang ini. Fayanmi khairan. Yanmi khairan artinya rafa'ahu wa balaghahu an wajhil islah, menyampaikan kepadanya sesuatu berita untuk berdamai, bukan furqah, membuat orang berkelahi, bercerai-berai. Au yaqulu khairan, atau mencakapkan, membicarakan, menyampaikan, mengatakan khairan, yang baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat yang ada dalam Sahih Muslim, berarti yang disebutkannya ini yang ada dalam Sahih Bukhari. Yang ada dalam Sahih Muslim, ziyadatun, ada tambahan. Apa ziyadahnya? Qalat, periwayat hadis berkata, walam asma'hu, aku tidak pernah mendengar Nabi yurakhis, memberikan rukhsah, keringanan, dispensasi, fi syai'in, pada sesuatu, yaquluhun nasu, ucapan orang, illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal. Ta'ni maksudnya, yang 3 itu maksudnya al-harba, pada waktu perang. Pada waktu perang ada dispensasi. Wal islah bainan nas, mendamaikan orang, ada dispensasi. Ada dia tadi waktu di sini menjelek-jelekkan saya. Selama dia di sini ngobrol sama saya tadi, satu pun tak ada kau diburukkannya. Maksudnya 1 tak ada, 100 ada. Wa haditsar rajuli mara'atahu, hadis
cerita rajul laki-laki imra'atahu kepada istrinya. Boleh, ada rukhsah keringan. 3. Pertama, harb, perang. Yang kedua, mendamaikan orang. Yang ketiga, laki-laki kepada istrinya, begitu juga istri kepada laki. Wa haditsal mar'ati zaujaha, dan cerita mar'ati perempuan zaujaha terhadap suaminya. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad? La khilafa, tidak ada ikhtilaf fi jawazil kadhib fi hadhihi suwar. Tidak ada ikhtilaf antar ulama, baik mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali, tentang jawaz boleh kadhib dalam 3 hal ini boleh. Kata Sokrates ini filosof dari Yunani. Kata Sokrates, manusia ini terbagi 3. Level paling tinggi VIP, kelas ekonomi. Orang VIP kalau jumpa, yang dibahasnya adalah ide. Orang VIP kelas premium, bukan yang solar oplosan. Yang kelas tinggi itu kalau jumpa yang dibahasnya adalah ide. Bagaimana ide-ide kita memajukan ke depan. Orang yang kelas pertengahan kalau jumpa yang dibahasnya itu kejadian. Kejadian angin puting beliung, kejadian tabrakan, na'udzubillah. Orang yang kelas bawah kalau berjumpa membicarakan orang lain. Jadi kalau antum ketemu sama orang yang dibicarakannya adalah saya, itu berarti memang kelas solar minyak jelantah. Kita ini bicara ide. Yang kita bicarakan ini adalah ide. Saya berbicara tentang ide. Memang susah kalau kita Raja Wali hidup di tengah itik. Karena kita akan dianggap, semua itik akan mengatakan berdosa, terbang itu berdosa. Ada manusia-manusia yang pikiran dia itu baru bisa dipahami orang 100 tahun setelah itu. Dia tidak hidup di zamannya. Sedangkan berdusta aja dalam 3 masalah ini benar. Dan saya tidak berdusta. Membicarakan sesuatu yang benar. Ternyata ada sesuatu yang menurut kita benar, tapi menurut orang adalah dosa. Ya enggak apa-apa, gitu aja kok repot. Enggak pernah saya pusingkan. Hadis 250. Wa an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar suara khusum, suara orang bertikai, bil bab, di pintu. Ada di depan pintu itu suara orang bertikai, aliyah, tinggi, suaranya melengking. Aswatuhuma, suara 2 orang itu melengking. Wa idza, tiba-tiba, ahaduhuma yastaudi'ul akhara,
wa yastarfiquhu fi syai'. Tiba-tiba salah satu dari mereka berdua itu yastaudi'u, arti yastaudi'u itu minta supaya tolonglah hutangku ini kau maafkanlah hutang. Wa yastarfiquhu fi syai', dia minta kau bersikap lembutlah sama aku. Wa huwa yaqul wallahi la af'al. Kemudian yang kawannya ini menjawab, demi Allah aku tak akan melakukan. Tolonglah hutangku sama kau tuh kau maafkan aja lah, duit kau kan banyak. Kau baik-baiklah, lembut-lembutlah sama aku. Wallahi la af'al. Orang Arab yang zaman sekarang aja kalau bercakap meletup-letup. Bagaimana yang zaman Nabi yang 1400 tahun yang lalu? Banyak mahasiswa baru sampai ke Mesir terkejut menengok orang Mesir itu bercakap. Wallahi ya Allah. Maka waktu kami pertama sampai terkejut, kata senior-senior, tenang, itu baru bisik itu. Yang sekarang itu, yang sekarang. Bagaimana yang 1400 tahun yang lalu, Arab Badui, Arab Jahiliyah. Fakharaja alaihima Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW keluar, menjumpai dua orang yang bersuara melengking tadi. Apa kata Nabi SAW? Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Mana orang yang membawa-bawa nama Allah lalu dia mengatakan aku tidak akan berbuat baik. Mana dia orangnya tadi? Aku tak akan menghapuskan utang kau dan aku tidak akan berbuat baik sama kau. Demi Allah. Marah, bawa-bawa nama Allah. Kalau marah ya marah aja, jangan bawa-bawa nama Allah. Apalagi mengatakan tidak akan buat baik. Lalu apa kata dia? Ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Ngaku dia, gentleman dia. Ini antara kalian berdua tadi. Mana yang bawa-bawa nama Allah mengatakan aku tak akan buat baik? Ana ya Rasulullah. Falahu ayyu dzalika ahabba. Allah Subhanahu wa taala berhak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita berniat baik, bercakap baik, berfikir baik, berbuat baik. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita dalam kebaikan. Jangan sampai kita bawa nama Allah, demi Allah aku tak akan berbuat baik. Falahu ayyu dzalika ahabba. Allah Subhanahu wa taala melaksanakan yang dia suka. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim.